Ya, selamat siang kelas B. Selamat siang, Bu. Di saat ini kita akan masuk dalam pokok bahasan yang baru tentang pemusnahan arsip. Sebelum memulai akan pembelajaran kita di siang hari ini, mari kita sama-sama satu dalam doa dan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Anak-anak sekalian, di siang hari ini materi kita tentang pemusnahan arsip. Sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah ini, maka mahasiswa harus mampu memahami dan menjelaskan tentang pemusnahan arsip. Untuk mencapai pokok bahasan daripada mata kuliah ini, mahasiswa juga harus mampu menjelaskan pemusnahan arsip dengan baik dan benar. Pemusnahan arsip merupakan tahap akhir dari rangkaian pengelolaan kearsipan dalam suatu instansi ataupun dalam suatu organisasi. Di sini kita bisa lihat bahwa pengertian daripada pemusnahan arsip adalah kegiatan menghancurkan atau meniadakan fisik dan informasi arsip melalui cara-cara tertentu sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi. Menurut Peraturan ANRI nomor 25 tahun 2012 tentang pedoman pemusnahan arsip, maka pemusnahan arsip adalah kegiatan memusnahkan arsip yang tidak mempunyai nilai guna dan telah melampaui jangka waktu penyimpanan. Ada 4 cara dalam pemusnahan arsip. Sebelum kita masuk dalam 4 cara pemusnahan arsip itu, kita harus mengetahui bagaimana tujuan pemusnahan arsip. Tujuan daripada pemusnahan arsip yaitu ada 3. Yang pertama, dengan melakukan penghematan ruang atau penyimpanan dokumen yang berlebihan. Yang kedua, melakukan efisiensi. Dan yang ketiga, mencoba menyederhanakan ruang penyimpanan sehingga dokumen penting lainnya lebih mudah diketahui. Jadi anak-anak sekalian, pemusnahan arsip ini memang sangat diperlukan. Mengapa diperlukan? Untuk menghemat tempat penyimpanan arsip ataupun ruangan daripada arsip. Karena kalau arsip tidak dimusnahkan, maka akan terjadi penumpukan di dalam ruangan maupun di dalam suatu kantor atau organisasi tersebut. Makanya tujuan daripada pemusnahan arsip itu sangat penting dan sangat diperlukan agar bisa menghemat ruang, bisa melakukan efisiensi maupun bisa menyederhanakan ruang penyimpanan arsip. Itu adalah tujuan daripada pemusnahan arsip. Dalam pemusnahan arsip ada juga keuntungan. Keuntungan daripada pemusnahan arsip adalah ada 5. Jadi yang pertama, arsip secara langsung masih dipergunakan, tidak akan tersimpan menjadi satu dengan arsip-arsip inaktif. Lalu yang kedua, memudahkan pengelolaan dan pengawasan baik arsip aktif maupun arsip inaktif. Yang ketiga, memudahkan penemuan kembali arsip. Dengan demikian akan meningkatkan efisiensi kerja seperti yang sudah ada dalam tujuan pemusnahan arsip tersebut. Lalu yang keempat, memudahkan pemindahan arsip-arsip yang bernilai permanen atau abadi ke arsip nasional RI ataupun daerah. Lalu yang kelima, menyelamatkan arsip-arsip yang bersifat permanen sebagai bahan bukti pertanggungjawaban di bidang pemerintah. Itu adalah keuntungan daripada kita memusnahkan arsip. Seperti yang tadi sudah Ibu katakan bahwa ada 4
arsip. 4 cara pemusnahan arsip itu, yang pertama pembakaran, lalu yang kedua dengan cara dicacah atau dengan cara pencacahan, terus yang ketiga itu dengan cara peleburan, dan yang keempat atau yang terakhir itu dengan cara pembuburan atau pelapping. Yang pertama dengan cara pembakaran. Jadi pemusnahan arsip dengan cara pembakaran ini merupakan cara yang paling dikenal untuk memusnahkan arsip. Bahkan sejak dahulu kala, cara ini yang paling sering digunakan di setiap kantor maupun organisasi oleh petugas arsip yang ada dalam instansi atau organisasi tersebut. Keuntungan daripada cara pembakaran ini sangat mudah. Terus dia tidak memerlukan biaya yang besar. Sementara kekurangannya, yang pertama kurang aman, karena pasti masih ada dokumen yang belum terbakar atau masih dapat dikenali. Terus yang kedua, dengan cara pembakaran ini maka akan menimbulkan kurang ramah lingkungan atau polusi. Terus yang ketiga, dengan cara pembakaran ini juga tidak bisa dilakukan di dalam gedung. Itu adalah cara pemusnahan arsip dengan cara pembakaran. Yang kedua dengan cara pencacahan. Cara pencacahan dokumen ini menggunakan alat pencacah atau mesin penghancur kertas. Keuntungannya yaitu lebih praktis, terus dokumen tidak lagi dikenali lagi karena terpotong-potong serta dapat dilakukan di dalam gedung. Kerugiannya membutuhkan biaya yang besar untuk pengadaan mesin penghancur kertas. Mengapa sangat membutuhkan biaya yang besar? Karena mesin penghancur kertas itu saja dia sudah bernilai 200-an sampai dengan 4 jutaan. Makanya dibilang bahwa membutuhkan biaya yang besar pada pengadaan mesin penghancur kertas yang mana dilakukan dengan cara pencacahan. Itu adalah cara pemusnahan arsip yang kedua. Sekarang cara pemusnahan arsip yang ketiga, yaitu dengan cara peleburan. Cara peleburan ini merupakan pemusnahan dokumen dengan menggunakan bahan kimia guna melunakkan kertas dan melenyapkan tulisan. Penghancur lumat berbatuan kimiawi tersedia berbagai jenis tergantung pada volume yang akan dimusnahkan. Itu dengan cara peleburan. Sedangkan yang keempat yaitu dengan cara pembuburan atau pulping. Cara pembuburan ini merupakan metode pemusnahan dokumen yang ekonomis, aman, nyaman, dan tak terulangkan. Jadi dokumen yang akan dimusnahkan dicampur dengan air, kemudian dicacah dan disaring yang akan menghasilkan lapisan bubur kertas. Dengan menjadi bubur kertas, maka wujud asli dokumen tidak dapat dikenali lagi. Itu adalah 4 cara pemusnahan arsip yang perlu kalian ketahui. Sekarang kita masuk pada prosedur pemusnahan arsip. Kalau sudah ada cara pemusnahan, berarti yang pasti juga harus ada prosedur tentang pemusnahan arsip tersebut. Prosedur daripada pemusnahan arsip tersebut itu melalui seleksi penilaian kegunaan arsip dan pelaksanaan pemusnahan dengan saksi-saksi. Kalau melalui seleksi penilaian kegunaan arsip, berarti dimulai dengan kita menyusun jadwal retensi arsip. Setelah itu kita membuat daftar usul pemusnahan arsip. Lalu yang berikut, pelaksanaan pemusnahan dengan saksi-saksi itu harus juga dengan disertai berita acara pemusnahan arsip, daftar pemusnahan arsip maupun bukti penyerahan arsip. Kalian bisa lihat ada berbagai contoh di sini tentang cara-cara pemusnahan arsip. Yang seperti tadi Ibu sudah jelaskan bahwa ada 4 cara pemusnahan arsip, yaitu dengan cara dibakar, dengan cara dilebur, dengan pencacahan,
maupun dengan cara pembuburan. Ya, selanjutnya ini adalah beberapa contoh daripada keempat cara pemusnahan arsip yang sudah dijelaskan tadi oleh Ibu. Contohnya yaitu dengan cara pembakaran, dengan cara pencacahan, dengan cara pembuburan, maupun dengan cara dibakar. Ini ada beberapa contoh yang Ibu ambil untuk bisa kalian ketahui. Yaitu yang pertama pada gambar pertama ini dengan cara pencacahan. Cara pencacahan seperti yang bisa kalian lihat itu dengan menggunakan mesin pencacah kertas, sehingga arsip-arsip yang sudah begitu banyak bisa dicacah di dalam mesin pencacah kertas tersebut, sehingga bisa dilihat hasilnya menjadi kertas-kertas yang paling kecil. Lalu yang berikut di gambar yang kedua di bawahnya itu ada dengan cara pembakaran. Cara pembakaran ini adalah cara yang paling sangat mudah. Yang di bawahnya adalah dengan cara pembuburan. Dengan cara pembuburan. Lalu yang di sampingnya dengan cara peleburan. Itu ada contoh 4 cara pemusnahan arsip yang perlu kalian ketahui. Demikian kita punya materi tentang pemusnahan arsip. Apakah ada dari antara kalian yang ingin bertanya tentang materi pemusnahan arsip tersebut? Ibu persilakan. Ya, silakan Nona. Ya, selamat siang Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya bertanya, mengapa sampai arsip harus dimusnahkan? Iya, terima kasih Nona. Ini ada teman kalian yang bertanya bahwa mengapa sampai arsip harus dimusnahkan. Apakah mungkin ada yang tahu mengapa sampai arsip bisa dimusnahkan? Kalau tidak kalian tahu, Ibu akan menjawabnya. Arsip dimusnahkan karena sudah terlalu banyak begitu arsip yang ada di suatu kantor atau di suatu instansi. Karena mungkin tidak ada tempat penyimpanan, sehingga arsip yang ada dalam instansi tersebut atau dalam kantor tersebut cuma ditumpuk-tumpukan baik di atas meja maupun di bawah lantai. Banyak mungkin kalian bisa lihat di suatu kantor atau suatu organisasi, kalau kedapatan kalian ada ke situ, kalian bisa lihat arsip yang memang ada di kantor tersebut. Arsip-arsip tersebut baik kalau mereka mempunyai peralatan arsip, tetapi kalau mereka tidak mempunyai peralatan arsip, maka arsip-arsip tersebut akan ditumpuk begitu saja dan dibiarkan berurai di bawah-bawah lantai ataupun di kardus dan di keranjang-keranjang yang memang ada di instansi atau di kantor tersebut. Sehingga karena sudah terlalu banyak dan sudah berlebihan arsip yang ada di instansi ataupun kantor tersebut, maka perlu dimusnahkan. Sehingga dengan dimusnahkan arsip tersebut akan menghemat ruangan daripada kantor tersebut dan menghemat juga biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh kantor tersebut. Mungkin itu jawaban yang bisa Ibu berikan untuk kalian. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, maka Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita di siang hari ini mengenai materi pemusnahan arsip. Ibu berharap bahwa suatu saat nanti, saat kalian kedapatan ada di suatu kantor
ataupun ada di suatu instansi, kedapatan kalian melihat penumpukan arsip di kantor atau organisasi tersebut, kalian bisa menjelaskan kepada mereka bahwa harus melakukan pemusnahan arsip dengan cara yang baik dan benar yang sudah kalian dapati pada bangku perkuliahan yang sudah kalian ikuti. Demikian untuk proses pembelajaran kita di hari ini. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Mengakhirinya, mari kita berdoa kembali menurut keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Dengan demikian pembelajaran kita di hari ini selesai. Selamat siang semuanya. Sampai berjumpa di minggu depan.